Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Dr. Endah Tri Wisudaningsih MPDI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ufron MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan support terhadap saya mulai awal hingga akhir. Baik, saya atas nama Muhammad Nujum, NIM 201201200257 akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Manajemen Pendidikan Karakter melalui P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Baik, alasan saya mengambil judul ini karena sangat relevan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana upaya membentuk karakter peserta didik. Pemerintah melalui Kemendikbud telah menekankan bahwasanya pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan kecerdasan emosional. Ya, selanjutnya yaitu pendahuluan atau latar belakang, yaitu pendidikan adalah proses pembelajaran yang membentuk manusia memahami berbagai aspek kehidupan dan membentuk karakter. Tujuan pendidikan meliputi pengembangan aspek keagamaan, spiritual, etika, pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Kemendikbud menerapkan program sekolah program sekolah penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan peta jalan pendidikan 2020-2035. Pendidikan karakter menjadi prioritas dalam membentuk generasi yang cerdas, intelektual, moral, dan emosional. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menekankan karakter berbudi pekerti luhur dan berwawasan kebangsaan. Itu. Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan siswa melalui P5. Jadi program P5 bertujuan mengembangkan kecerdasan emosional siswa dalam mengelola emosi, berempati, dan berinteraksi sosial. Penelitian ini menganalisis manajemen pendidikan karakter melalui P5 di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong dan dampaknya terhadap kecerdasan emosional siswa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Baik, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana metode pendidikan di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi P5 dalam meningkatkan kecerdasan emosional di Madrasah Aliyah Zainul Hasan. Itu untuk rumusan masalah. Untuk tujuan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui metode pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk memahami implementasi P5 dalam mengintegrasikan kecerdasan emosional di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yaitu yang pertama secara teoritis yaitu memperkaya literatur tentang implementasi pendidikan karakter dalam konteks madrasah dengan berfokus pada peningkatan aspek emosional peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat secara praktis bagi guru.
yaitu membantu memahami strategi untuk meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik dan dengan dalam proses pembelajaran seperti itu. Sedangkan manfaat bagi peserta didik sendiri yaitu membantu mengembangkan kecerdasan emosional seperti emosi, pengelolaan emosi, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selain itu memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam proyek-proyek menanamkan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya milik Safa Antika Sitosmi dengan judul implementasi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dalam kurikulum Merdeka pada kelas 5 SD Negeri Rejosari. Untuk persamaannya di sini yaitu sama-sama meneliti tentang P5. Untuk perbedaannya sendiri yaitu penelitian ini dengan penelitian milik Safa Antika terletak pada fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada implementasi P5 dalam pendidikan karakter, dalam pendidikan karakter. Perbedaannya juga terletak pada objek yang dikaji seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu manajemen. Henry Fayol mengidentifikasi 5 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Singkatnya, manajemen adalah proses mengelola sesuatu agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pendidikan karakter. Yang pendidikan karakter adalah proses pembentukan nilai, moral, dan etika dalam diri peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Selanjutnya yaitu hakikat karakter. Pada hakikatnya pendidikan di seluruh dunia memiliki 2 tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar dan membantu mereka menjadi manusia yang baik seperti itu. Selanjutnya yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 merupakan inisiatif penting dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membentuk karakter dan nilai untuk membentuk karakter dan kompetensi pelajar Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. P5 sendiri itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa melalui aktivitas kontekstual serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi untuk menghadapi tantangan di era modern seperti itu. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan memengaruhi emosi diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 melalui bukunya yaitu Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan individu baik dalam kehidupan pribadi, sosial maupun profesional. Baik, selanjutnya yaitu manajemen pendidikan karakter. Manajemen pendidikan karakter berperan dalam merancang strategi untuk membentuk peserta didik yang berakhlak baik dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu pelaksanaan P5. P5 sebagai pembelajaran berbasis proyek menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peningkatan kecerdasan emosional.
Melalui P5, peserta didik belajar mengenali dan mengelola emosinya serta memahami emosi orang lain. Yang keempat yaitu peserta didik yang berkarakter kuat. Jika pendidikan karakter dikelola dengan baik, melalui P5, maka peserta didik memiliki kecerdasan emosional yang baik dan berkarakter yang kuat. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu melalui pendekatan. Nah, penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode survei deskriptif untuk menganalisis fenomena sosial dan implementasi P5 di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Nah, peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi komunikasi terhadap kepala madrasah, guru, siswa, guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat lainnya. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data yang pertama yaitu data primer berupa observasi, wawancara, dan angket terkait implementasi P5 dan dampaknya. Selanjutnya yaitu data berupa sekunder. Data sekunder yang itu berupa dokumen madrasah, terus penelitian terdahulu dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumentasi seperti laporan serta kebijakan madrasah, seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu kondensasi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu keabsahan data, yaitu berupa triangulasi perbandingan data dari berbagai sumber, seperti itu. Baik, ini pemaparan proposal skripsi saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.